Pertanyaan saya, ketika Muhammad sebelum berumur 40 tahun, kemana dia ibadah? Kurang paham saya. Kurang paham saya. Ya, selamat malam Gus. Ya, selamat malam. Ya, Gus Yadi silakan nyalakan kamera. Asam lambung diturunin dulu. Minum air putih dulu. Apa ini? Kopi ada. Ini. Oke. Gus Yadi. Ayo, apa? Sudah mengakui ayat ini bahwa Muhammad didapati seseorang yang dolan, dan arti dolan itu adalah sesat. Ya, tahu paham. Oke, Anda berarti sudah mengakui bahwa Muhammad didapati seorang yang dolan? Tidak. No. Berarti ayat Quran salah. Tidak. Oke, baik, kita tunjukkan ayat Qurannya. Itu sesatnya kan waktu perjalanan beliau ke Madinah, kan begitu. Oke, baik. Berarti sebelum Muhammad diangkat jadi nabi, dia didapati seorang yang sesat, betul? Di jalan itu sesat, bukan orangnya yang sesat. Di jalan. Berat ini teman-teman, di jalan yang sesat. Jadi di jalan yang sesat tuh gini, saya berada di jalan yang sesat nggak menurut perspektif umat Islam? Gini ya. Gini, umpamanya kita itu jalan mau ke suatu tempat, terus di tengah jalan itu kita sesat, tidak menemukan arah. Bukan berarti agama Islam ini tentang jalan-jalan yang sungguhan gitu. Bukan jalannya yang susah. Jangan salah artikan. Makanya ada salah satu pendeta. Baik. Yang kita bukakan ya. Kita bukakan nih. Edis itu bukan pendebat tapi penghujat. Baik. Kita tampilkan ya. Nih, lihat. Ini surat Ad-Duha. Mau yang mana? Tafsir Kementerian Agama RI, setuju? Yang mana saja, yang penting itu. Oke, baik. Menurut tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan bukankah dia juga mendapati kamu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Betul? Jadi Muhammad mengerti akidah nggak? Sebelumnya? Belum. Oke. Muhammad mengerti tentang iman nggak? Atau hukum syariat nggak? Sebelumnya. Belum. Berarti orang yang demikian itu berada di jalan yang benar atau di jalan yang sesat? Belum tentu sesat, kan begitu. Oh, berarti orang yang tidak mengetahui akidah, orang tidak mengetahui hukum, berarti itu adalah orang yang benar? Belum tentu sesat. Itu berat ini. Terus orang yang demikian itu orang yang seperti apa kalau begitu? Ya, belum mengerti, kan begitu. Oh, belum mengerti. Berarti orang, nih ya, kita kasih contoh nih. Ad-Duha ayat 7. Dan Allah dapati engkau salah arah, tidak mengetahui apa itu iman, Al-Quran, dan syariat. Berarti orang yang tidak mengerti iman, tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti syariat, berarti orang yang benar. Ya benar. Orang yang benar. Baik, sekarang lihat orang-orang di pedalaman, taruhlah pedalaman Afrika yang menyembah berhala. Mereka ngerti iman gak? Nggak ngerti yang mereka berhala. Sebentar, mereka ngerti gak? Al-Quran gak? Ya, kalau menyembah berhala yang jelas tidak mengerti Al-Quran. Oke, berarti mereka tidak berada di jalan yang sesat, betul? Sesat. Nah, kalau mereka sesat. Kalau Muhammad enggak. Aduh, memang orang Islam nih berat. Ketika ada orang pedalaman Afrika yang tidak mengetahui apa itu iman, apa Al-Quran, apa syariat, Anda cepat-cepat mengatakan mereka sesat, betul? Karena gini, ya.
Memang sulit ini memang Umat yang sesat itu ya berat. itu Gus, susahnya. Gus, kalau saya mengerti iman nggak? Mengerti syariat nggak? Mengerti Al-Quran nggak? Mengerti tapi sesat orangnya. Mengerti. Berat kalau saya sesat, kalau Muhammad enggak. Sesat. Ada Oke, salah sekarang satu gini saja, Gus pendeta. Yadi. Gini, Gus Yadi, biar kita nggak ke situ terus. Gini, Muhammad itu suku Quraisy, bener nggak? Ya, Nah, orang-orang di zaman Muhammad, ketika Muhammad belum jadi nabi, mereka penyembah berhala. Betul atau salah? iya, Nabi Ibrahim saja waktu itu. Penyembah berhala. Pertanyaan saya, ketika Muhammad sebelum berumur 40 tahun, kemana dia ibadah? Kurang paham saya. Kurang paham saya. Jadi menurut Anda kalau Muhammad tahu ya tidak tidak pernah tahu. pergi, menurut Anda Muhammad tidak pernah pergi menyembah, tidak pernah pergi ibadah. Ya pernah. Kemana? Ya ke Madinah, ke Mekah. Ke Mekah. Di Mekah tempat apa waktu itu? Ya zaman beliau ya penyembah berhala yang banyak. Menyembah berhala. Muhammad ikut nggak di dalam itu? Enggak. Nah. Terus Muhammad ngapain dia di sana? Ah, jadi apa dia di sana? Dia jadi apa waktu itu? Tunjukkan ayat. Nah, berat ini berat. Tunjukkan. Tunjukkan. Sulit. Dengar. Ketika Muhammad berumur 0 sampai 39 atau sebelum dia umur 40. Dia orang yang bergaul dengan masyarakatnya, setuju? Ya. Dia orang yang diperhitungkan atau orang ternama di tengah-tengah masyarakatnya, setuju? Setuju. Oke, dia ikut nggak dengan umatnya pergi ke Ka'bah? Dengan orang-orang Quraisy yang lain, dengan Bani Quraisy yang lain? Ya, ikut. Oke, ngapain dia di Ka'bah? Berat ini. Ngapain dia di Ka'bah? Ngapain? Datanya mana? Coba Datanya mana? Jadi Muhammad tidak pernah pergi ke Ada Ka'bah. salah satu pendeta ya. Berat. Ada salah satu pendeta. Berat ya. ini, berat ini. Yang ngomong. Oh, jadi tukang parkir. Apakah dia jadi tukang parkir di sana? Sebentar. Waduh. Nih, Anda saya kasih gambar ya. Anda saya kasih gambar nih. Nih. Bagaimana Muhammad mendamaikan kabilah-kabilah yang bertikai? Mereka bertikai tentang batu Hajar Aswad. Muhammad menjadi penengah di situ. Nih. Ya. Nih. Ya itu kan rukun Islam yang kelima itu. Baik, nih ya. Bagaimana di dalam satu riwayat Muhammad itu dia digambarkan mendamaikan dua pihak yang tengah bertikai. Nih, saya kasih gambarnya nih. Muhammad mengambil, nih lihat nih, siapa yang kabilah mana yang lebih berhak menaruh nih. Ini gambar Muhammad di dalam literatur Muslim ya. Ini dua pihak ya, dua puak yang bertikai. Orang-orang Quraisy bertikai. Siapa yang berhak menaruh Hajar Aswad? Nah, Muhammad mencari jalan tengah. Dia ingin mendamaikan dua pihak ini. Jadi dibuatlah satu kain yang panjang supaya mereka sama-sama meletakkan Hajar Aswad. Ini Muhammad nih. Muhammad tuh orang penting di Ka'bah waktu itu, Abdul. Sekarang saya tanya, waktu itu Ka'bah menjadi tempat penyembahan apa? Berhala. Berhala. Muhammad salah satu pengurusnya, betul? Asam lambung naik, saudara-saudara. Iya, sudah. Sekarang saya tanya, Muhammad pengurus Ka'bah nggak pada waktu itu? Iya. Nah, pada waktu itu Ka'bah rumah penyembahan berhala, betul? Iya. Iya, berarti Muhammad ikut serta dalam hal pengurusan rumah penyembahan berhala, betul? Tidak. Nah, tidak. Memang berat menerima kenyataan. Sulit ini.
Jadi ya, ini gambar ini adalah gambar literatur Muslim nih, di mana Muhammad mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Nih. Jadi, saya cuma mau kasih tahu, literatur bahwa Ka'bah menjadi tempat penyembahan berhala itu adalah literatur Muslim sendiri nih. Nih ya, saya kasih gambarnya nih. Nih. Ka'bah zaman sebelum Muhammad jadi nabi. Zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah, apakah Ka'bah itu, teman-teman, di zaman jahiliyah ini? Ka'bah di zaman jahiliyah itu adalah tempat penyembahan berhala. Nih. Ka'bah di zaman jahiliyah. Anda bisa nonton film-filmnya. Bentar ya. Nih, Ka'bah di zaman jahiliyah. Nih. Lihat nih. Ini gambar-gambar Muslim nih. Nama berhala utama di sekitar Ka'bah pra-Islam. Nih. Perhatikan. Ishaf dan Nailah di pintu Ka'bah. Suwa di Yanbu arah Madinah. Al-Jaishat ke arah Hadramaut. Nih. Ini berhala-berhala. Lata di Taif. Kemudian Manat di Kudait. Nasr di Yaman nih. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah di zaman Muhammad. Nah, kemudian apa? Kemudian setelah Muhammad jadi nabi, Ka'bah dipoles jadi rumah penyembahan Tuhan. Betul? Betul atau tidak? Ya betul. Betul, artinya Muhammad salah satu pengurus rumah penyembahan berhala pada waktu itu, betul? Tidak. No. Oke, terus saya tanya, Muhammad ngapain ke Ka'bah? Ya ngajak-ngajak orang orang yang sesat itu diajak ke jalan yang benar. Loh, kan sebelum umur 40 katanya Muhammad didapati sesat. Gimana sih? Jalan itu bukan dengar, sebelum umur 40. Dengar gini, taruhlah di umur 38 Muhammad sudah jadi nabi belum? Belum. Oke, Muhammad kesini nggak umur 38? Ya. Ngapain dia kesini? Ya mengajak umat lah, kan begitu. Dasarnya apa dia mengajak umat? Emangnya dia udah jadi nabi? Mengajak orang yang sesat. Diajak kemana? Diajak kemana? Iya, diajak ke jalan yang benar. Bagaimana diajak ke jalan yang benar sementara umur 38 dia belum tahu jalan yang benar? Aduh, berat ini Muslim ini, aduh. Kalau ada pasir saya lompat-lompat di pasir nih, teman-teman. Bagaimana Anda ini Gus Yadi? Kenapa Anda begitu beratnya menerima kenyataan? Harus berat. Tidak berat kok. Makanya Gus Yadi. Makanya Gus Yadi, saya pernah bilang, makasih Bang Jembret, makasih Jembret, terima kasih Jembret. Makanya begini Gus Yadi, saya pernah bilang begini, kenapa agamanya orang Quraisy, kebiasaannya orang Quraisy, mereka tawaf, mereka menyembah berhala di Ka'bah itu, kalian poles sedemikian rupa, lalu kalian bilang itu meneruskan ajaran agama-agama terdahulu. Sejak kapan ada Musa, Abraham, Daud, dan lain sebagainya ngajarin ajaran yang kayak begitu? Itu namanya kamu nekat yang nyata. Yuk, kenapa ajaran orang-orang Quraisy kalian poles, lalu kalian tempel-tempelkan menjadi ajaran nabi-nabi terdahulu? Siapa yang moles? Oke, sekarang saya tanya, sejak kapan ada nabi-nabi memerintahkan untuk pergi ke Ka'bah, tawaf di sana sebelum Muhammad lahir? Itu sunnah bagi yang mampu. Iya, Muhammad yang ngarang itu. Nah, kalau
kalau tidak mampu naik haji itu atau umrah, Naik haji kemana menurut Al-Quran? tidak usah. Ya ke Mekah, kan begitu. Ke Mekah. Nih, dengar. Kalau ada umat muslim yang bisa tunjukkan di dalam Al-Quran naik haji itu ke Mekah, saya terjun dari Monas. Terus kalau naik haji kemana? Naik haji itu ke Baitullah. Baitullah itu mana? Baitullah menurut Al-Quran di Baka. Mekah itu. Baka, nggak percaya? Saya tunjukkan ayatnya dalam Quran ya. Memang mereka ini tukang mengedit Al-Quran nih. Baik ya. Nih. Baka. Baik. Dia tidak percaya teman-teman ya. Mana? Baik, kita tunjukkan. Kita sabar teman-teman ya mengajari umat muslim yang tidak mengerti Al-Qur'annya. Ya. Karena apa? Karena umat muslim itu teman-teman, ketika mereka baca Quran nggak dibaca artinya. Nih, saya tampilkan ayatnya. Ini memang berat ini mereka ini ya teman-teman ya. Baik. Kita tunjukkan ayatnya. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-96. Oke? Apa dikatakan di sini? Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Baitullah di mana di sini? Mekah itu. Mekah ini dalam kurung. Ini Mekah ini adalah upaya umat muslim untuk memelintir Nih, bukan memelintir. Lihat ya. Memelintir. Perhatikan ya. Di sini di dalam bahasa Arabnya bibakata, bukan bimakata, tapi bibaka. Yang dibakah. Bakah kalian edit jadi Mekah. Ya sudah, sekarang menurut bahasa aslinya, sebentar. Menurut bahasa aslinya apakah ada di sini Mekah? Di dalam teks Quran yang berbahasa Arab, bibaka atau bimaka? Ya itu kan zaman dulu. Itu kan zaman dulu, Quran harus diedit dulu. Berat. Makanya saya bilang teman-teman, mereka sering meledekin umat terjemahan sementara muslim berjamaah umat terjemahan. Kalian sudah mengedit Bakah jadi Makkah berjamaah. Akhirnya apa yang kalian lakukan? Apa yang umat muslim lakukan ketika ayat Qur'annya sudah diedit? Nih, saya akan tunjukkan. Perhatikan. Inilah yang terjadi ketika umat muslim sudah mengedit-edit Al-Qur'annya. Perhatikan. Saya tunjuk. Nih. Memang berat ya. Berat saudara-saudara. Berat. Pantesan pendeta itu ngomong, edit itu bukan pendebat, penghujat. Loh, di mana menghujatnya? Yang saya katakan semua benar. Kok bisa-bisanya? Pendeta itu. Loh, inilah yang dikatakan oleh umat muslim. Nih, dengarkan. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Gak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Nah, nih, akhirnya apa yang sekarang umat muslim lakukan? Lihatlah yang umat muslim lakukan. Disuruh naik haji ke Bakah, malah naik haji ke Mekah. Akhirnya kayak begini. Dengarkan. Itu ya, yang naik haji atau umroh itu bagi yang lomba-lomba mereka cium batu. Nih, diwajibkan. Apa yang mereka lakukan? Nih, inilah yang mereka lakukan. Perhatikan, ini yang mereka lakukan. Nih. Mereka datang ke Arab, apa yang dilakukan umat muslim nih? Umat muslim main lempar-lemparan. Nih. Nah, nih. Apa yang dilakukan umat muslim ke Arab? Mereka main lempar-lemparan, Bang.
Betul. Betul Gus Yadi? Betul atau salah yang saya bilang? Umat Islam itu ya yang wajib naik haji atau umroh itu bagi yang mampu. Lari kemana yang dibahas? Disuruh naik haji kemana? Disuruh naik haji kemana? Ke Mekah. Ke Baka atau ke Mekah menurut ayat Al-Quran? Baka dalam kurung Mekah. Dari mana? Mekah itu datangnya dari mana? Di dalam bahasa aslinya apa? Biar yang sesat itu ngerti arti kata-kata. Berarti menurut Anda Allah salah tulis. Dia harusnya tulis Mekah jadi Bakah gitu. Nggak salah tulis. Ya itu. sudah, kenapa di situ tertulis Bakah? Biar yang sesat itu paham. Kalau Bakah itu Mekah. Bakah. Apa dalilnya bahwa Bakah itu Mekah? Bah, itu barusan itu dah. Justru yang di Mekah itu tempat penyembahan berhala tadinya, betul? Bah, iya tadinya. Iya, makanya disuruh naik hajinya ke Bakah, bukan ke Mekah. Mekah lul, bahlul. Nah, inilah umat muslim teman-teman ya. Disuruh belajar bahasa aslinya, disuruh melihat ke dalam bahasa aslinya tertulis Bakah, mereka tidak mau percaya. Pantas saja apa yang dikatakan oleh Ustadz Yazid. Nih, inilah yang dikatakan oleh Ustadz Yazid. Nih, perhatikan. Inilah yang dikatakan. Aduh. Nih, perhatikan. Jangan ngomong sendiri. Yang dikatakan oleh Ustadz Yazid apa teman-teman? Mereka nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Gak pernah nanya dalilnya mana, hujahnya mana. Dibodohi. Oke lah Gus. Saya undang dulu yang muslim ya, yang punya ilmu ya. Kok Edis yang nanya terus? Kamu tidak punya ilmu gimana? Nanti biar gini, teman-teman muslim saya mohon maaf. Nanti kalian bilang lagi sama saya, kenapa kamu lanjutin ngobrol sama Gus Yadi yang bengak itu? Udah tahu nggak punya ilmu, kamu terus-terusin. Ya sudah, saya undang muslim yang mengerti agama Islam. Kamu yang bengak, jangan dulu. Nekat yang nyata.